Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Parahmat kelas 6A yang berbahagia, Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وعد الأمانة ونصح الأمة وجاهد إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، إخوان kelas 6A yang parahmat, uhibbukum fillah, cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah tabaraka wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih berjumpa lagi dengan parahmat di kelas 6A dalam rangka pelajaran sejarah Islam. Mudah-mudahan anak-anak parahmat yang saat ini di rumah bisa tahu tentang bagaimana awal mulanya perkembangan dakwah Islam, khususnya di daerah setelah wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam di zaman Khulafaur Rasyidin. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta dengan para keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang selalu senantiasa mengikuti langkah manhaj beliau. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian, kita semua termasuk daripada umatnya. Amin. Kemudian anak-anakku sekalian berbahagia, mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada saat ini di negeri kita, khusus ibu kota yang kita cintai, yang merupakan basisnya, pencetusnya adalah orang-orang Islam, terjadi hari Pancasila dan seterusnya, bertepatnya juga di DKI Jakarta. Namun anak-anakku sekalian, saat ini DKI Jakarta masih banyak orang-orang yang terkena COVID-19. Oleh karena itu, proses pembelajaran kita juga masih kita lakukan jarak jauh. Namun, parahmat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan anak-anak parahmat yang saat ini sedang belajar di rumah, mudah-mudahan tetap semangat, tetap continue, tetap tekun untuk selalu senantiasa menuntut ilmu. Kemudian anak-anakku sekalian, kemarin kita juga sudah membahas berkaitan dengan Khulafaur Rasyidin. Kemudian kita masuk khulafa yang pertama, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Maka pada poin yang ketiga, di pelajaran yang ketiga, kita masuk Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Insyaallah pada pelajaran ketiga ini, Pak Rahmat akan membahas khalifah kedua setelah Rasulullah wafat, kemudian digantikan oleh Abu Bakar As-Siddiq, sahabat beliau. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq wafat, maka khalifah berikutnya adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab radhiyallahu an, khalifah pengganti Abu Bakar As-Siddiq. Kepemimpin beliau ketika diangkat menjadi khalifah selama dari tahun 13 Hijriah sampai dengan 23 Hijriah. Kalau Abu Bakar As-Siddiq diangkat menjadi khalifah dikarenakan itu saja langsung diberi oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitupun ketika Abu Bakar wafat, Abu Bakar radhiyallahu an, sahabat mulia, ayah dari istri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah binti Abu Bakar
mewasiatkan yang akan menjadi khalifah setelah aku wafat adalah Umar bin Khattab. Anak-anakku sekalian berbahagia, suatu ketika Abu Bakar As-Siddiq sakit, maka Abu Bakar As-Siddiq pun memanggil Umar bin Khattab untuk menggantikan beliau menjadi imam salat untuk kaum muslimin. Ketika Khalifah Abu Bakar As-Siddiq mewasiatkan jabatan kekhalifahan kepada Umar bin Khattab, setelah beliau meminta pendapat dari berbagai kalangan para sahabat seperti Utsman bin Affan, kemudian Abdurrahman bin Auf tentang diri Umar radhiyallahu anhu. Meskipun anak-anakku sekalian, sebagian besar kaum muslimin merasa khawatir akan sikap Umar yang begitu tegas, sikap Umar yang begitu keras dalam urusan mereka. Tetapi anak-anakku sekalian, Abu Bakar tetap pendiriannya, tetap pada posisinya untuk menunjukkan Umar bin Khattab menjadi khalifah pengganti beliau di saat beliau akan wafat. Adapun yang menulis wasiat tersebut tentang akan diangkat Umar bin Khattab menjadi khalifah adalah sahabat yang mulia, sahabat yang mati syahid dalam berpegang dengan Quran. Ketika beliau wafat, beliau dibunuh. Beliau dalam memegang Al-Quran. Ketika dipegang Al-Quran, dia tidak mau darahnya jangan sampai menyentuh atau ternodai dengan kitabullah Al-Quranul Karim. Dia adalah sahabat yang mulia Utsman bin Affan. Setelah itu wasiat pun dibacakan di hadapan seluruh kaum muslimin, dan mereka mengikuti dan tunduk terhadap wasiat tersebut. Kemudian anak-anakku sekalian, setelah diangkat menjadi khalifah, Umar bin Khattab mengangkat sahabat yang mulia, sepupunya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ali bin Abi Thalib. Sebagai hakim di Madinah. Dan Abu Ubaidah bin Jarrah sebagai panglima perang untuk daerah atau wilayah Syam. Daerah wilayah Syam meliputi Suriah, Palestina, Yordania, dan seterusnya. Itu merupakan daerah-daerah yang dulu dijajah oleh pasukan, dijajah oleh orang-orang Romawi. Kemudian anak-anakku sekalian, Umar bin Khattab adalah salah seorang sahabat yang pertama kali mendapat gelar Amirul Mukminin. Karena di masa kekhalifahannya terjadi banyak penaklukan wilayah-wilayah kekuasaan Islam. Jadi anak-anakku sekalian, pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab, banyak sekali terjadi perebutan wilayah kekuasaan. Salah satunya adalah daerah Syam, dikuasai oleh orang-orang yang Islam, orang-orang yang beriman. Salah satunya panglimanya dan presidennya, khalifahnya adalah Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu.
Kemudian anak-anakku sekalian, Khalifah Umar bin Khattab telah menjalankan seluruh kewajibannya, seluruh tugasnya sebagai Amirul Mukminin dengan sebaik-baik, penuh dengan tanggung jawab, penuh dengan kewibawaan, dan sangat sayang terhadap rakyatnya, sangat menghormati terhadap rakyatnya. Kemudian anak-anakku sekalian, kita masuk pada pembahasan berikutnya, itu silsilah dan kelahiran Umar ibn Khattab radhiyallahu taala an. Silsilah beliau adalah Umar bin Khattab bin Nufail bin Aqdawi al-Quraisy. Beliau dilahirkan di kota Mekah 13 tahun setelah kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kunyah beliau adalah Abu Hafs. Kalau Pak Rahmat kunyahnya Abu Halimah. Kalau misalnya Bapak Kepala Sekolah kita Pak Luki, kunyah beliau adalah Abu Aiman. Kunyah dari Umar bin Khattab adalah Abu Hafs. Sedangkan gelarnya adalah Al-Faruq, karena ketika beliau mengumumkan keislamannya, tampak bagi manusia perbedaan antara kebenaran dan kebatilan. Anak-anakku sekalian, kisah masuk Islamnya Umar bin Khattab ini sangat luar biasa. Berkat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah berdoa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah tabaraka wa taala untuk menguatkan dua laki-laki ini untuk menguatkan Islam ini dengan dua laki-laki, yaitu yang dimaksud adalah Umar bin Khattab dan Abu Jahal bin Hisam. Nabi bersabda dalam doanya, Allahumma a'izzal Islam bi habbai hadaini ar-rajulain ilaika bi Abi Jahlin atau bi Umrin bin al-Khattab. Ya Allah, muliakanlah agama Islam ini dengan salah satu dari dua orang yang engkau cintai, Abu Jahal bin Hisham dan Umar bin Khattab. Kemudian beliau termasuk 10 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab adalah termasuk dari 10 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dijamin masuk dalam surga. Allahu akbar. Adapun ibundahnya Umar bin Khattab bernama Hantamah binti Hisham bin Al-Mughirah, kakak dari Abu Jahal bin Hisham. Ya Allah, kakaknya Abu Jahal, kakak perempuannya Abu Jahal itu adalah ibundahnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Kemudian anak-anakku sekalian, kepribadian Umar bin Khattab yang pertama adalah pemberani. Siapa yang tidak kenal keberanian Umar bin Khattab? Sampai-sampai iblis, syaitan, jin dan bala sekutunya ketika akan bertemu dengan Umar bin Khattab, tidak ada jalan yang lain, maka mereka akan berusaha untuk menghindari dan tidak mau berjumpa dengan Umar ibn Khattab radhiyallahu taala. Anak-anakku sekalian, suatu ketika Umar bin Khattab mengatakan keislamannya. Kemudian beliau naik ke atas bukit dan memberi pengumuman kepada orang-orang Quraisy Mekah pada saat itu, barang siapa yang ingin mengganggu Muhammad, barang siapa yang ingin menyakiti Muhammad,
maka dia akan berhadap dengan Umar bin Khattab. Kita akan bertarung habis-habisan. Siapa yang berani, maka saya tunggu di balik bukit tersebut. Allah. Umar bin Khattab menunggu dari pagi sampai sore, tidak ada satupun yang nongol untuk menantang duel satu lawan satu dengan Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Ini adalah sifat yang paling menonjol pada diri Umar bin Khattab. Ketika kaum muslimin diperintahkan untuk hijrah ke Madinah, mereka berangkat dengan sembunyi-sembunyi kecuali Umar. Allahu Akbar. Bayangkan Nabi SAW ketika hijrah ke Madinah, beliau bersama dengan kekasihnya sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq, khalifah pertama dalam Islam setelah Nabi SAW. Dicari-cari, bahkan pada masa barang siapa yang menemukan Muhammad dan Abu Bakar dalam keadaan hidup atau mati, maka orang tersebut akan dihadiahkan 100 ekor unta merah dan dikasih perempuan cantik dan diangkat jabatannya di tengah-tengah orang Quraisy. Bayangkan, setiap orang yang akan hijrah ke Madinah akan diintimidasi, akan dihalang-halangi. Sebagaimana kaum muslimin hijrah ke negeri Habasyah, sampai di sana pun ketahuan oleh orang-orang Quraisy, diintimidasi dan melaporkan kepada Raja Najasyi. Tetapi Raja Najasyi adalah raja yang adil, bijaksana, meminta orang-orang Quraisy meminta supaya kaum muslimin yang hijrah ke Habasyah dikembalikan ke kota Mekah, tetapi Raja Najasyi menolak permintaan tersebut. Lihat Umar bin Khattab, di saat para sahabat akan hijrah ke Madinah, mereka jalan dengan ketakutan, dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Tapi ingat, Umar bin Khattab radhiyallahu taala an belum berangkat hijrah ke Madinah dalam terang-terangan, tidak ada satupun yang menghalangi beliau. Andaikan ada yang menghalangi beliau, maka siap-siap akan kepalanya dipenggal oleh Umar bin Khattab. Kan keberaniannya sangat luar biasa. Bahkan menentang orang-orang kafir Quraisy. Barang siapa yang menghalangi hijrah ke Madinah, kata Umar bin Khattab, maka siap-siap akan aku penggal lehernya. Siap-siap akan bertarung dengan Umar bin Khattab. Tidak ada satupun yang berani menghardik Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Lihat, Umar bin Khattab adalah keberanian yang sangat luar biasa, yang sepantasnya kita sebagai pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mencontohkan keberanian Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Kemudian yang kedua adalah tawadhu, rendah hati. Yang ketiga, zuhud terhadap dunia. Keempat, sangat tegas dalam urusan agama. Dan yang kelima, berlaku adil kepada rakyatnya. Lihat, Umar bin Khattab sangat berlaku adil terhadap rakyatnya. Dan Umar bin Khattab adalah sahabat yang mulia setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kemudian kapan Umar bin Khattab masuk Islam? Beliau masuk Islam pada 5 tahun sebelum peristiwa hijrah ke Madinah. Jadi 5 tahun sebelum peristiwa terjadi hijrah ke kota Madinah. Tatkala beliau menyatakan keislamannya, Islam semakin kokoh di kota Mekah. Dan kaum muslimin sangat bersukacita, sangat bergembira dengan masuknya Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sehingga ketika Umar bin Khattab masuk Islam, penindasan yang dialami oleh kaum muslimin mulai berkurang. Tingkatan penindasan kaum muslimin oleh orang-orang Quraisy terhadap kaum muslimin mulai berkurang. Suatu ketika Umar bin Khattab keluar dengan menyandang pedang di pundaknya. Seorang bertemu dengannya di tengah jalan. Orang tersebut bertanya, "Kemana engkau akan pergi wahai Umar?" Kata Umar, "Saya akan membunuh Muhammad." Lihat,
keislamannya Umar bin Khattab. Ketika Umar bin Khattab keluar tengah jalan, dia bertemu dengan orang-orang Quraisy. Orang-orang bertanya, "Hendak kemana engkau, wahai Umar?" Apa jawaban Umar? "Saya akan membunuh Muhammad." Lihat keberanian Umar bin Khattab. Saya akan membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang itu pun berkata, "Wahai Umar, bagaimana kamu bisa menjaga dirimu dari Bani Hashim jika kamu membunuh Muhammad?" Kemudian Umar berkata, "Saya rasa kamu telah berganti agama." Lihat, Umar menjawab, "Saya rasa kamu telah mengganti agama nenek moyang kita." Kemudian orang itu pun berkata kembali, "Tidakkah saya tunjukkan satu hal yang mungkin mengagetkanmu? Sesungguhnya iparmu dan saudaramu sendiri telah berganti agama dan mereka telah meninggalkan agama nenek moyang kita." Lihat. Mendengar hal itu, Umar bin Khattab bergegas menuju ke rumah saudaranya. Di sana ada sahabat suami dari saudara perempuannya, yaitu Khabbab bin Arad. Pak Rahmat bercerita sedikit tentang Khabbab bin Arad. Tentang Khabbab bin Arad, beliau adalah seorang budak, dan Khabbab bin Arad ini sangat terkenal, sangat mahir dalam membuat pedang. Pedang kota Mekah pada saat itu yang paling terkenal adalah pedang dibuat oleh Khabbab bin Arad. Khabbab bin Arad mendengar suara Umar, dia pun segera sembunyi, khawatir akan dibunuh oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian Umar bin Khattab berkata, "Suara apa yang kalian bisik-bisikan itu? Suara apa itu?" Kemudian Khabbab bin Arad bersama istri beliau menjawab, "Bukan apa-apa, ini hanya perbincangan biasa." Kemudian Umar kembali bertanya dengan suara yang lantang, "Apakah kalian sudah berganti agama? Apakah kalian sudah menggantikan agama?" Ipar menjawab, "Wahai Umar, jika kebenaran ternyata berada di luar agamamu." Mendengar itu Umar melompat dan mencekik leher iparnya. Adiknya berusaha untuk mencegahnya, namun Umar justru menampar muka adiknya dengan keras hingga pelipih adiknya tersebut, Fatimah, menguncurkan darah yang sangat banyak. Dengan nada marah adiknya berkata, "Karena kebenaran tidak berada bersama dengan agamamu." Umar berkata, "Berikan kepada saya kitab yang kalian baca tadi. Berikan kepada aku apa yang kalian baca tadi. Berikan apa yang kalian bisik-bisikan tadi." Perhatikan. Saudaranya pun berkata, "Tidak, karena engkau najis wahai abang. Engkau najis wahai Umar. Sesungguhnya tidak ada seorang pun yang berhak menentu kitab ini kecuali dalam keadaan suci, yaitu Al-Qur'anul Karim. Maka mandilah engkau akan kecuali dalam keadaan suci, maka mandilah engkau dan berwudulah." Umar berdiri dan mengambil wudu, kemudian ia membaca surat Thaha hingga berakhir pada ayat yang ke-14. Umar berkata, antarkan saya kepada Muhammad, antarkan kepada Umar bin Khattab, antarkan kepada abang untuk menemui baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khabbab yang tadi sembunyi mendengar suara ucapan itu segera keluar dan berkata, "Bergembiralah engkau wahai Umar. Saya berharap
semoga doa Rasulullah itu adalah untukmu. Masya Allah. Khabbab mengatakan, aku bergembira wahai Umar, aku berharap doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tadi Pak Rahmat bacakan, kuatkan Islam dengan dua laki-laki, yaitu Abu Jahal bin Hisham dan Umar bin Khattab, dan doa itu aku harap engkau wahai Umar bin Khattab, kata Khabbab bin Araf. Kemudian Umar bin Khattab diantar ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan dua kalimat syahadat. Anak-anakku sekalian, ketika datang di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Umar bin Khattab mengketok pintu. Ternyata di dalamnya ada sahabat-sahabat yang lain, termasuk Bilal bin Rabah, termasuk Abu Bakar As-Siddiq, termasuk sahabat-sahabat yang lain, Ali bin Abi Thalib. Pada saat itu, ketika Umar bin Khattab ketok pintu, para sahabat tidak berani langsung buka pintu. Kenapa? Khawatir dakwah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan diketahui oleh orang-orang Quraisy, mereka akan ditindas. Ternyata Bilal bin Rabah hanya mengambil khardian tersebut dan dia buka sedikit untuk melihat keluar. Ternyata yang di luar adalah Umar bin Khattab. Dan Bilal nyampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bahwa saya ketok pintu adalah Umar bin Khattab. Seluruh sahabat yang di dalam bersembunyi. Ada di belakang meja, di kolong meja, di kamar, ya, di bawah meja dan seterusnya. Akhirnya apa? Tidak ada satupun yang berani membukakan pintu. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri yang membuka pintu. Ternyata Umar bin Khattab masuk. Ternyata di luar adalah Umar bin Khattab, dan Umar bin Khattab berkata, ya Nabiullah, ya Rasulullah, saya masuk Islam. Allah Akbar. Anak-anakku sekalian, inilah pembahasan kita berkaitan dengan Umar bin Khattab. Insyaallah pekan berikutnya kita akan bahas berkaitan dengan keutamaan Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Mungkin ini saja yang bisa Pak Rahmat sampaikan. Mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Bidu'ai kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf apabila anak-anak Pak Rahmat yang belum paham, bisa tanyakan langsung, bisa WA langsung ke Pak Rahmat. Kalau Pak Rahmat bisa menjawab, Pak Rahmat bisa menjawab, Pak Rahmat akan menjawab. Seandainya Pak Rahmat tidak bisa menjawab, Pak Rahmat katakan wallahu a'lam. Sekian dari Pak Rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.